Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat YouTube, sahabat Al Ghifari Family, yang udah nyampe sini subscribe, jangan lupa subscribe. Kita akan berbagi pengalaman yang berharga. Bagi kami ini dokumentasi, bagi Anda ini menjadi pengalaman berharga yang menjadi bekal nanti saat saat mau proses persalinan atau memprogram kehamilan dan sebagainya. Nah, pada video kali ini saya akan cerita pengalaman kami, yaitu proses persalinan sesar. Kalau proses persalinan normal kami udah 3 kali ya, pengalaman 3 kali. Dan ya ngeden, bahkan seorang istri itu megang suaminya itu kalian bisa sampai kecakar-cakar, itu bisa berdarah beneran itu, karena saat ngeden, apa istilah ngeden itu Bu, sangat apa, kontraksi, sangat dia ngeden lah istilahnya, itu dengan sekuat tenaga, dan kalian nggak bisa menduga betapa kuatnya istri kita gitu. Kalian bisa, wah, enak digigit atau narik kaos kalian bisa sobek itu. Jadi ya memang luar biasa proses itu. Nek ngomong muni nggak sakit ya nggak mungkin, tapi ya ada yang relatif lebih mudah, ada yang luar biasa sakitnya. Itulah perjuangan seorang istri yang luar biasa. Jadi kalau proses normal, suami cobalah usahakan dampingi, berada di sampingnya, mensupport, megang tangannya sambil disemangati. Kalian tahu perjuangan istrimu itu mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan anak-anakmu gitu loh. Jadi eh, kalau kalian menungguin itu akan bisa lebih menghargai gitu. Dan mungkin kalian jadi nggak berani mau membentak dia gitu, karena sudah segitunya berjuang untuk keluarga kalian. Nah, eh, saat naik lahiran normal, dan lahiran normal itu bisa bisa macam-macam. Anak pertama lancar saja, mudah itu. Anak kedua lebih sulit, lebih sakit bisa. Bahkan anak pertama sesar, yang kedua enggak bisa. Anak yang pertama normal, yang kedua sesar, sebaliknya juga bisa. Sesar terus yo bisa, normal terus yo bisa. Jadi itu ya tergantung kondisi bayinya, entah melintang, entah sungsang, entah kepala di atas, entah ari-arinya, plasentanya di bawahnya. Yang jelas ya Allah menentukannya seperti itu, sehingga proses yang harus kalian jalani bisa macam-macam. Tapi apapun itu ya disyukuri. Nek kalian bisa normal dan baik-baik saja itu, sing syukur tenan. Dan kami sudah 3 kali normal itu, dengan proses yang harus didorong, kemudian proses yang tanpa didorong sama sekali itu ngalami itu. Yang ke-1, kedua itu didorong. Yang ke-1 itu anaknya diem aja, kayak nggak mau keluar, akhirnya didorong. Yang kedua itu sudah sampai pecah ketubannya, akhirnya terus didorong. Yang ketiga ini paling keren, nggak didorong, nggak diawet, cuma diabapin, pinter, dikit lagi opo, belum biasa kan nungguin, pinter dikit lagi, udah neng gitu. Bidan harus seperti itu, karena memberikan semangat ya. Akhirnya dikit lagi pinter, begitu sudah mulai kelihatan, nanti bisa langsung keluar, ada yang harus dibantu dirobek dikit. Nah, nek proses normal itu terbaik, karena begitu sakitnya itu ya saat melahirkan itu, begitu selesai prol, sehat, segar, bugar, langsung kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Itu luar biasa lahiran normal. Nah, lahiran sesar itu beda ya ternyata. Nah, apalagi sesar zaman dulu,
sesar zaman dulu masih teknologi dulu itu ya gimana? Itu bisa beberapa hari, 3 hari mungkin baru bisa bangun. 3 hari nggak bisa ngapa-ngapain, 3 hari baru bangun, kemudian seminggu baru mulai jalan-jalan, bahkan dia bisa fit sehat itu setengah bulan sampai 1 bulan gitu. Nah, yang metode terbaru sekarang itu metode ERAK. Nah, ERAK itu tentunya ya dibantu dengan obat-obatannya, bro. Jadi ya obat-obatannya yang di yang dipersiapkan dari apa anti antiseptik. Wis pokoknya obat-obatannya itu dipersiapkan piye carane nanti biar setelah diblek seret itu segera sembuh pulih dengan cepat. Itu dari segi obat-obatannya. Kemudian pembiusannya juga semakin berkembang. Nah, memang saat dibius itu sakit sekali. Saya nggak nungguin, cuma diceritain saat dibius itu kan disuntik dari tulang belakang itu, ya sakit gitu, sakit banget gitu. Nggak kayak cuma suntik nggak ada apa-apanya itu. Itu sakit, bahkan dipegangin oleh beberapa orang supaya saat nahan sakit itu. Nah nanti saat dibius nanti masih sadar, tapi area perut ke bawah sampai kehilangan kaki itu. Kakinya di mana kok merasa nggak ada kakinya itu. Nah itu begitu dokter ngajak ngobrol terus sudah tahu ini, oh ini bius sudah bereaksi, ngomongnya udah ngelantur atau apa gitu ya, langsung crack, cepat sekali, 10 menit itu begitu bius bereaksi, langsung crack, ambil gitu aja. Nah, jadi itu masih posisi sadar, diambil cepet-cepetan karena kalau kelamaan kan keburu biusnya hilang, sakit lagi. Nah itu ambil cepet, kemudian dijahit lalu diperban. Nah kemudian ada obat-obatan ya tentunya penahan nyeri, kemudian pemercepat penyembuhan luka itu diberikan lebih baik ya metode ERAK. Saya kira kalau beleknya apa istilahnya, nyobeknya itu ya sama-sama aja dari zaman dulu sampai sekarang ya di bawah pusar itu, cara ini pusar ya di bawahnya seret melintang gini. Nah itu gitu terus nanti mungkin jahitnya ada perkembangan sama obat-obatannya. Nah sangat terasa sekali di obat ini begitu operasi bawa ke bangsal itu masih posisi setengah sadar karena biusnya masih bekerja ya, belum kerasa sakit itu. Nah, kemudian dia tetap sadar ya saat dioperasi sampai itu tetap sadar. Kemudian dia mulai hilang penuh biusnya, nah dia sadar. Nah itu nanti bisa bangun itu, duduk itu. Nek dulu kan nggak bisa apa-apa itu mungkin sampai 3 hari. Nah ini langsung duduk. Itu dalam jangka waktu dari jam 10 itu jam 2 jam 3 sore sudah bisa duduk itu. Ongkang-ongkang di di tempat tidur, makan itu udah bisa. Mungkin agak mual itu wajar. Nanti beda-beda mualnya, ada yang mual banget, ada yang sedikit mual, makan. Selama nggak mual makan. Nah itu cepat sekali, jadi nggak nyampe setengah hari sudah bisa duduk, keren, ERAK. Nah itu nanti memang pengaruh, ada obat yang terus disuplai sama perawatnya akan dikasih jam sekian, dan itu diminumnya harus jam itu. Jangan kalian jangan nggak fokus gitu, nggak fokus asal-asalan aja, lali ngombe obat lupa minum, jangan repot kalau lupa minum karena obat itu sudah disetting selama 8 jam. Obat ini diminum nanti akan bereaksi untuk nahan nyeri, nahan sakit, untuk proses penyembuhan itu selama 8 jam. Nah, nanti setelah jam ditulisin di plastiknya. Jadi susternya datang, Bu ini diminum nanti 1 jam lagi. Nah, diminum supaya nggak lupa, memang gitu, nggak dikasih saombyok kasih itu terus nanti diminum, enggak. Itu keren. Pelayanannya keren. Sekarang datang, ini diminum Bu, ditensi, cek
kemudian dikasih ini diminum. Karena setelah 8 jam kerasa nyeri, istri saya itu kerasa sekali tadinya sudah bisa duduk ini. Nah, begitu reaksi obatnya itu sudah habis, wah sakitnya minta ampun, untuk berdiri mau nangis itu. Mau nangis, apalagi tidur boro-boro nggak bisa. Akhirnya pas jamnya diminum. Nah, itu nyambung berikutnya. Nyambung untuk nahan nyeri, kemudian untuk apa-apa di jam berikutnya sampai 8 berikutnya. Dan itu terus akan diberi jam-jam yang pas sama susternya. Nah, itu harus ditaati kalian. Ojo ngawur sak sempate jangan. Jadi itu pengalamannya ya. Begitu minum ya, bereaksi terus bisa tidur terus bisa ya jalan ke kamar mandi, bisa apa ya. Nah, itu nanti akan dilap dulu. Jadi belum bisa mandi nanti dilap dulu, pakai waslap ya, mandi lap gitu ya, tidak disiram air, nanti dilap, kemudian sampai nanti dilepas perbannya. Begitu nanti mau pulang di hari keempat ya, itu akan dilepas perbannya, diganti sama perban yang anti bocor ya, perban plastik ya. Jadi anti bocor, nanti bisa mandi basah, bisa bir secara leluasa. Nah, nanti terus akan dibekali juga dengan obat-obatan selama di rumah rawat, juga ada jam-jamnya, ditaati sesuai dengan yang dianjurkan. Jadi memang metode ERAK ini keren ya, luar biasa perkembangan teknologi dari segi penanganannya dan obat-obatannya tentunya. Oke, berikutnya nanti kontrol ya, ada jam kontrol seminggu loh nggak salah ya, nanti ikutin untuk kontrolnya seperti apa ya, tentunya ganti perban itu termasuk, dan cek kondisi ibunya. Nah, untuk saat ini ya kami masih nunggu putri kami, si twins ratu kami, untuk bisa pulang. Mohon doanya dari saudara-saudara semua bisa segera pulang. Mungkin kalian nyampe sini nonton ini, semoga anak kami udah di rumah, terus kita akan buat video perkembangan berikutnya, pengalaman berikutnya dengan momong bayi kembar. Ada kelucuan, keseruan dari kakaknya lah, ada keseruan dengan adiknya. Jadi di channel ini nanti kalian akan dapat pengalaman dari kami, mungkin keseruan, kelucuan dengan Mbak Yunya yang krewel itu, Kuara itu, waduh cerewet sekali. Bahkan kemarin di rumah sakit itu ditanggap sama dokter-dokter, ditanyain, jawab terus, gemes itu dokternya, dikasih jajannya apapun lah. Nah, itu nanti tak dokumentasikan juga di channel ini. Ada hiburannya, ada tutorialnya, ada pengalamannya yang insya Allah bermanfaat untuk sampean semua. Jangan lupa bahagia, salam bahagia dari Al-Ghifari Family. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.